Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wadianisa. Jadi pada channel kali ini saya akan membahas tentang hukum arisan secara online. Arisan adalah salah satu bagian dari kegiatan sekelompok masyarakat, khususnya kaum perempuan. Kegiatan arisan merupakan salah satu alternatif kegiatan untuk mengisi waktu luang dan bersenang-senang. Kegiatan ini diadakan sesuai kesepakatan kelompok. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk praktek arisan. Pelaksanaan arisan tidak lagi menggunakan prinsip konvensional, melainkan juga telah berkembang menggunakan sistem daring baik melalui software maupun media sosial. Dengan adanya sistem daring, praktik arisan lebih mudah dilakukan dengan jangkauan yang lebih luas. Namun, meskipun demikian, tidak jarang ditemukan problem hukum dalam praktik arisan. Arisan di sini banyak dimanfaatkan sebagai sarana melakukan penipuan terhadap anggotanya. Menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan, arisan yang berpotensi melakukan penipuan adalah yang menawarkan iming-iming yang tinggi, menggunakan promosi yang mahal, mengaku telah memiliki banyak member. Pengelola arisan biasanya perseorangan, tidak memiliki status badan hukum yang jelas, dan pengelola juga tidak memiliki izin investasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu sistem arisan online yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah arisan dengan sistem menurun. Model arisan ini tidak menggunakan sistem nomor urut dengan setoran yang berbeda. Semakin ke bawah, setoran arisan semakin kecil. Para member dapat memilih nomor urut sesuai kemampuan finansial masing-masing. Member yang ingin mendapatkan urutan pertama wajib membayar setoran arisan lebih besar dari yang lainnya. Terdapat beberapa riset berkaitan dengan arisan dengan sistem menurun. Liga Kartia mencatat bahwa masyarakat menilai bahwa pelaksanaan arisan sistem menurun belum mencerminkan asas keadilan dan meniadakan aspek tolong-menolong. Berbeda dengan pendapat dari Abdul Hamid, menyatakan bahwa sistem arisan menurun mencerminkan keadilan. Bagi mereka yang ingin mendapat dana terlebih dahulu, harus mau menanggung pengembalian yang lebih besar. Keadilan bukan hanya persoalan nominal saja, tetapi nilai substantif uangnya. Arisan online dalam pandangan pelaku dan hukum. Jadi di sini ada studi kasus tentang arisan online dengan sistem menurun melalui akun Facebook @Putri Ali Bunda Zidan, di mana muncul pada tahun 2019. Arisan yang diikuti oleh 12 orang ini dalam satu putaran. Menurut keterangan pemilik akun, arisan ini sebagian besar diikuti oleh orang-orang yang sudah dikenal sebelumnya melalui pertemanan di sosial media. Meskipun tidak tertutup kemungkinan diikuti oleh orang lain yang belum dikenal, jangkauan arisan online ini sudah luas karena pesertanya tidak hanya dari Kabupaten Banyuwangi saja, tetapi juga berasal dari luar kota seperti Madura, Jember, dan Bali. Kegiatannya diawali dari pendaftaran peserta yang dilakukan secara online, terus dijalankan dengan modal kepercayaan antar sesama, di mana pada awal proses pendaftaran para pesertanya itu tidak diminta untuk mengirimkan bukti kartu keluarga, kartu KTP, ataupun identitas lainnya. Jadi peserta itu hanya diminta untuk mengirim nomor rekening pribadi, di mana di sini dibutuhkan untuk keperluan membayar iuran tiap bulannya. Praktik arisan oleh kelompok Mbak Putri ini telah memenuhi rukun akad court. Pertama, pihak yang meminjam atau mengutangkan adalah peserta yang memilih nomor urut akhir. Hal tersebut karena ia membayar dahulu iurannya selama beberapa bulan, kemudian baru di bulan tertentu ia mengambil kembali uang yang telah dibayarnya secara iuran. Jadi, secara tidak langsung ia meminjamkan uangnya kepada peserta yang menang di awal. Kedua, pihak yang meminjam atau mengutang adalah peserta yang menang di awal. Hal tersebut
karena mengambil uang arisan dikumpulkan seluruh peserta di awal. Kemudian pada bulan-bulan berikutnya ia yang mengangsur iuran tersebut sebagai ganti uang yang diambil di awal ketika dia menang. Ketiga, menurut Hanafiyah, objek akad harus misli, sedangkan mayoritas ulama atau jumhur memperbolehkan dengan barang apapun, asal dapat dijadikan tanggungan, misalnya uang, barang bergerak, hewan, atau barang tidak bergerak. Dalam arisan ini, objek arisannya berupa uang. Nah, uang ini kan termaksud barang yang dapat dijadikan tanggungan, maka syarat yang ketiga juga telah terpenuhi. Yang keempat, objek akadnya jelas nih ukurannya, takarannya, timbangannya, bilangannya, dan lebih mudah untuk dikembalikan. Dalam arisan ini berarti syarat keempatnya juga telah terpenuhi karena jumlah uang yang dibayarkan telah ditentukan ketika awal arisan sehingga jelas bilangannya. Praktik arisan online, di dalamnya terdapat perjanjian antar peserta. Hal ini diatur dalam hukum perdata, yakni dalam buku 3 KUHP. Perjanjian atau perikatan dalam arisan online menimbulkan adanya hak dan kewajiban antar peserta. Dalam praktiknya, arisan online melibatkan dua pihak antara lain. Yang pertama, admin atau owner arisan, yaitu pihak yang bertugas mengelola uang arisan, merekrut anggota atau peserta arisan, menagih iuran arisan, menarik denda arisan kepada peserta yang terlambat membayar iuran. Kedua, peserta atau anggota arisan, yaitu pihak yang bergabung ke dalam kelompok arisan online. Antara admin atau owner arisan dengan anggota telah melakukan perjanjian. Jadi meskipun tidak dilakukan secara tertulis, berdasarkan KUHP, hukumnya tetaplah sah sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHP yang menyatakan sahnya perjanjian tidak disyaratkan harus dibuat secara tertulis. Ada 3 pokok pandangan para ulama Kabupaten Banyuwangi menyikapi fenomena arisan online. Pertama, para ulama sepakat bahwa arisan baik yang dilakukan secara offline maupun online pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana kaidah fikih menyatakan hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Praktek arisan diperbolehkan jika prinsip yang dijalankan adalah tolong-menolong atau ta'awun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia tolong-menolong dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, di mana prinsip ta'awun merupakan landasan etika dalam muamalah. Prinsip ta'awun selaras fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sikap tolong-menolong karakter umat Islam sejak masa Rasulullah SAW. Kedua, ulama di Kabupaten Banyuwangi berbeda pendapat terhadap praktik arisan online dengan sistem menurun. Perbedaan ini berkaitan dengan selisih setoran yang dibayarkan, biaya admin, dan denda. Mayoritas ulama berpendapat bahwa setiap tambahan dilarang karena arisan termaksud akad qard, sedangkan sebagian kecil memperbolehkan tambahan dengan catatan hal ini didasarkan pada perbedaan pemahaman terhadap nas Al-Quran, hadis, dan kaidah-kaidah fikih. Kiai Haji Abu Darda SHMM juga menyatakan hal serupa. Jika arisan itu merugikan peserta, maka hukumnya tidak boleh. Terkait perbedaan jumlah iuran dalam arisan, beliau berpandangan bahwa sistem seperti ini termaksud kategori maisir. Selain karena memberatkan peserta di nomor urut awal, peserta nomor urut bawah memperoleh sesuatu dengan mudah dan memperoleh keuntungan tanpa usaha. Transaksi yang mengandung unsur maisir dilarang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-90. Adapun kesimpulan bahwa praktik arisan online di Facebook @putri_ali_bunda_zidan termaksud ke dalam akad qard. Peserta arisan online melakukan arisan dengan saling rela dan tidak keberatan dengan perbedaan jumlah iuran. Arisan dilakukan dengan sistem indeks sehingga tidak memenuhi asas keadilan. Praktik arisan online tersebut termaksud perjanjian utang piutang. Perjanjian dalam arisan ini adalah sah meskipun tidak dilaksanakan secara tertulis. Karena pasal 1320 KUHP tidak mensyaratkan sahnya perjanjian harus secara tertulis
tertulis. Penerapan denda keterlambatan pembayaran iuran adalah penerapan dari pasal 1243 KUHP tentang penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan. Terkait hukum arisan online dengan sistem menurun, para ulama di Kabupaten Banyuwangi berbeda pendapat. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan dasar hukum yang digunakan. Pendapat yang diperbolehkan dasarnya karena arisan online merupakan akad qard dengan prinsip ta'awun. Selisih jumlah iuran diperbolehkan karena menyesuaikan naiknya nilai mata uang atau inflasi. Sebagaimana pendapat dari ulama MUI Kabupaten Banyuwangi, sedangkan pendapat yang tidak memperbolehkan baik dari ulama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan kiai pesantren dasarnya karena selisih jumlah iuran termaksud ke dalam riba qardi. Sebagaimana dalam kaidah fikih bahwa utang piutang tidak boleh menarik keuntungan serta sistem arisan menurun tersebut mengandung unsur maisir. Jadi dari jurnal ini kita mengetahui bahwa ada dua pendapat, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan berdasarkan hukum-hukum yang telah dijelaskan. Sekian penjelasan tentang arisan online dari saya, merujuk dari jurnal Ramadita dan Irfan Roidatul Khairiyah tentang akad arisan online antara tolong-menolong dan riba. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.